Polri menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua. Kapolri menyebut bahwa Verdi Sambo memberikan perintah kepada Baradae untuk menembak Brigadir Yosua. Selain menetapkan 4 tersangka, Polri juga menyebut sedikitnya ada 31 anggota polisi yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua. 11 orang diantaranya telah ditahan di tempat khusus. Dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Teka-teki kasus penembakan Brigadir Yosua mulai menemukan titik terang. Selasa malam, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengumumkan bahwa tim sus telah menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua. Kapolri mengatakan Verdi Sambo berperan memberi perintah kepada Baradae untuk menembak Brigadir Yosua. Sambo juga melakukan rekayasa agar kematian Brigadir Yosua seolah-olah karena peristiwa tembak-menembak. Tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak. Saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Dalam kesempatan yang sama, Kabar Reskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyatakan bahwa Verdi Sambo merupakan otak penembakan dan perancang skenario tembak-menembak di kediamannya di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Total kini ada 4 tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, yaitu Barada RE alias Baradae, Bribka RR, sopir berinisial KM, dan Irjen Verdi Sambo. Keempat tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Selain melibatkan 4 tersangka, Irwarsum Polri Komjen Agung Budi menyebut sedikitnya 31 anggota Polri dengan pangkat dan jabatan yang beragam diduga melakukan pelanggaran kode etik dan tidak profesional dalam menangani kasus tewasnya Brigadir Yosua. 11 orang diantaranya kini telah ditahan di tempat khusus. Sementara itu, perwakilan tim kuasa hukum keluarga Verdi Sambo, Arman Hanis, mengatakan keluarga menerima hasil penyelidikan tim khusus yang menetapkan Verdi Sambo sebagai tersangka. Tapi Arman menegaskan ada motif kuat di balik tindakan Sambo sebagai kepala keluarga yang menjaga marwah keluarga. Bahwa klien kami adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam menjaga dan melindungi marwah serta kehormatan keluarganya. Terkait dengan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh klien kami Ibu PC, kesaksian Ibu PC telah sepenuhnya disampaikan secara konsisten dan dicatat dalam BAP oleh penyidik. Dan kami harap tetap diperiksa dan diproses sesuai ketentuan hukum. Sedangkan di Jambi, keluarga Brigadir Yosua turut menyaksikan penetapan tersangka yang disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit melalui televisi. Menanggapi penetapan status tersangka itu, keluarga meminta agar Irjen Verdi Sambo mendapat hukuman maksimal dan sepadan dengan perbuatannya. Selama ini keluarga menganggap Verdi Sambo sebagai atasan Brigadir Yosua yang baik. Namun kenyataan berkata lain. Ia malah tega menghabisi nyawa Brigadir Yosua. Tim Liputan CNN Indonesia.
Keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat sudah memaafkan Baradae. Keluarga Brigadir Yosua menuturkan Baradae menyampaikan permintaan maafnya lewat sebuah surat yang ditulis tangan. Ya, hingga saat ini kesehatan ibu almarhum Brigadir Yosua masih menurun, bahkan berat badannya pun ikut menurun drastis sejak meninggalnya sang anak dengan sejumlah kejanggalan. Keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat sudah memaafkan Baradae. Keluarga Brigadir Yosua menuturkan Baradae menyampaikan permintaan maafnya lewat sebuah surat yang ditulis tangan yang berisikan sebagai berikut. Saya Baradae mengucapkan turut berbelasungkawa atas kejadian ini buat Bapak, Ibu, dan Reza. Sekali lagi saya mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Tuhan Yesus selalu menguatkan Bapak, Ibu, Reza, serta keluarga Bang Yos. Samuel Huta Barat mengatakan pihak keluarga memaafkan Baradae dan menyerahkan penyelesaian kasus di jalur hukum. Tetapi ia meminta Baradae berkata sejujur-jujurnya agar pelaku utama di balik tewasnya Brigadir Yosua dapat terungkap. Artinya semua keluarga memaafkan, Pak? Saya sendiri dan istri memaafkan, tapi biarlah hukum Tetap yang berjalan. Hingga saat ini kesehatan ibu almarhum Brigadir Yosua masih menurun. Bahkan berat badannya pun menurun drastis sejak meninggalnya sang anak dengan sejumlah kejanggalan. Karena kesehatannya, sebagai seorang guru ia terpaksa tidak dapat mengajar dan menjalani rawat jalan. Tim Liputan CNN Indonesia.